Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai, saya periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Agustin? Oke, silahkan yang namanya disebut, kalian bisa menjawab hadir sambil menunjukkan senyum terbaik kalian ya. Kalau misalkan temannya sakit atau izin, silahkan kalian bilang alasannya apa. Oke, terpahami ya. Saya ulang, Agustin. Oke, Ahmad Basri hadir. Alexa. Anggun. Oke, dispen gitu ya bilangnya ya nanti. Terus Anissa. Aura. Ayumna. Kalista. Dispen. Cantika. Derio. Oh, ini Alfa ya. Dewa. Evan. Senyumnya mana? Fiorenza. Garis Dimar. Kike. Dispen. Aryo. Ibrahim. Dispen juga. Kaisar. Dir. Kevin. Hadijah. Lintang. Muhammad Zafran. Cerah sekali ya Zafran. Terus Muhammad Virgo. Oh ya hadir. Topinya dilepas dong. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Oh gitu. Terus Nadifa. Nadira. Nanda. Neswati. Raffi. Raka Gita. Dispen ini ya. Rosalin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk doa terlebih dahulu. Sekretaris. Oh ya boleh wakil. Baik, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita rileks terlebih dahulu. Semuanya tangannya ada di atas meja. Oke. Kita bernafas terlebih dahulu. Tarik nafas. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. Oke, biar rileks ya. Kita ulangi 1 kali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Kenapa udah senyum-senyum? Oke, sebelum kita mulai, kita biasanya apa dulu? Ice breaking. Nah, ice breakingnya, coba saya mau mengetes fokusnya kalian. Kalau ular itu panjang, ya tangannya kalian segini. Kalau cacing itu pendek, ya. Ular panjang, cacing, ular, cacing, sambil bilang panjang pendek gitu ya. Ular pendek, loh ular panjang, cacing pendek, ular cacing. Oke, fokus ya. Ular cacing, ular cacing. Ayo ada yang salah. Cacing, ular cacing. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, Bu Elsa ada ini terlebih dahulu, apa pretest ya? Sebelum kita mulai, kita pretest terlebih dahulu. Pretestnya silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit saja bersamaan ya. Halo. Jangan lupa ditulis namanya. Itu jawabannya angka nggak apa-apa.
Oke, waktu 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Nah, dari pretest ini nanti kita akan membahas suatu topik yang akan berhubungan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, sebelum itu Ibu harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke? Kalau misalkan nanti di tengah-tengah pembelajaran Ibu menerangkan terlalu cepat, kalian boleh interupsi, Bu, tolong pelan-pelan. Kalau misalkan kurang jelas, kalian boleh bertanya, ya, seperti biasanya. Oke. Kita akan membahas materi apa hari ini, anak-anak? Adakah yang semalam sudah belajar? Loh, lupa. Ada yang belum. Ini barusan pretestnya kita ya. Terus, kita sekarang akan membahas tentang bab baru, yaitu usaha dan daya. Nah, sebelum itu, kita masuk ke bab 3 ini, tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Akan tetapi, kita pada pertemuan hari ini membahas topik usaha dan daya saja. Ya, saya tuliskan babnya ya. Masuk bab 3. Usaha, energi, dan pesawat sederhana. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan semuanya. Apakah kalian pernah melihat peristiwa seperti ini? Kuli, apa ini? Kuli, sedang apa ini? Mendorong batu bata. Oke. Terus, ini ada kasus jika orang tersebut mampu memindahkan batu bata sejauh 100 meter, sedangkan satu orang lainnya hanya mampu memindahkan batu bata sejauh 50 meter,
Manakah yang lebih banyak mengeluarkan tenaga? 100 atau 50? 100. Kenapa? Karena lebih jauh. Oke, lebih jauh ya, karena ini jauhnya 100 meter dan ini 50 meter. Jadi yang mengeluarkan tenaga lebih banyak itu yang 100 meter. Oke, jawaban kalian benar sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang usaha dan daya. Kira-kira orang ini menurut kalian dia sedang melakukan usaha atau daya? Usaha, daya? Loh, ayo yang yakin, usaha atau daya? Oke, kita simak bareng-bareng sebentar lagi ya. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan variabel yang mempengaruhi efektivitas usaha. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan variabel yang menjadi faktor-faktor dari efektivitas usaha. Selanjutnya, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, seperti yang Ibu bilang, di bab 3 kita membahas tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Nah, di pertemuan 1 kita akan membahas ini. Ya. Usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan, kemudian dihitung persatuan waktu itu disebut daya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail dari energi dan pesawat sederhana. Semuanya akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan selanjutnya. Oke, sebelum itu Ibu punya video nih. Ini adalah berita di TV One. Oke, sudah? Sudah ya. Selanjutnya, dari video ini, tidak nampak ya? Adakah yang bisa bantu saya? Minta tolong Haryo. Oke, sambil menunggu, coba Ibu tanya, tadi videonya membahas tentang apa? Peristiwa tentang apa? Polisi mendorong mobil mogok. Nah, kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa jadi kehabisan bensin. Ada lagi? Kerusakan mesin. Terus? Ban bocor dan lain sebagainya. Itu akibat dari mogok itu akibat dari beberapa yang sudah kalian sebutkan. Nah, kemudian Ibu tanya, apa hubungan dari masalah tersebut dengan materi yang akan kita bahas? Kenapa, Evan? Polisinya dorong mobil mogok. Lalu? Sudah. Hubungannya dengan materi kita? Apa, Fiorenza? Usaha. Boleh. Suaranya dikerasin ya. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kalian di sini belajar. Ya, Bu Elsa nggak akan memarahi kalian. Kalau misalkan salah, itu masih lumrah. Nanti setelah belajar, harapannya kalian sudah bisa benar menjawab. Benar yang dikatakan oleh Fiorenza. Tadi videonya membahas tentang usaha. Bahwa yang dikatakan Evan, polisi itu mendorong mobil mogok. Evan bilang, mobil mogok itu didorong oleh polisi, polisinya melakukan usaha. Lanjut ya. Nah, lanjut ya. Jadi yang dilakukan oleh orang yang mengangkut batu bata tadi, yang di awal, sama polisi yang mendorong mobil mogok itu merupakan suatu bentuk dari usaha. Lalu apa sih yang dimaksud dengan usaha? Dari tadi kita membahas tentang usaha, dan usaha. Adakah yang tahu apa itu usaha? Iya? Silakan Anissa, dikerasin nggak apa-apa.
Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Oke, betul sekali. Apakah Kaisar bisa mengulang pernyataan dari Anissa? Usaha itu apa? Oke, Anissa, minta tolong dikerasin lagi suaranya. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Energi yang disalurkan untuk bisa untuk bisa bergerak. Nah, betul sekali yang dibilang sama Anissa, usaha itu adalah upaya energi ya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Jadi, yang namanya usaha itu ya usaha atau work. Nah, merupakan upaya untuk memindahkan, kata kuncinya memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Kalau misalkan benda itu pindah tempat, maka dia akan memiliki jarak. Nah, secara matematis usaha itu dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya atau upaya yang diberikan oleh seseorang untuk melakukan usaha atau memindahkan benda. Kemudian S-nya adalah perpindahan jarak. Nah, coba. Saya sekarang sedang mendorong, misalkan ini adalah meja. Saya mendorong meja ini. Bergerak atau tidak? Bergerak. Saya berarti melakukan usaha atau tidak? Nah, coba Rosalin, kamu hadap ke tembok. Silahkan dorong temboknya. Dorong sekuat tenaga. Apakah tembok bergerak? Tidak. Apakah Rosalin melakukan usaha? Apakah Rosalin melakukan usaha? Tidak, karena tidak ada perpindahan. Mau sekuat apapun kita mendorong tembok, kalau temboknya nggak pindah, itu berarti kita tidak melakukan paham ya? Kata kuncinya adalah perpindahan. Kalau misalkan kita memberikan gaya, kemudian benda itu bergerak, maka kita melakukan usaha. Oke, nah selanjutnya, ini ada kasus nih, Faris. Faris sedang melakukan kegiatan sehari-hari seperti kayak menari gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Berarti ini apa? 500 Newton ini apa? Gaya. Gaya simbolnya apa? Oke, betul. F ya, F besar. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Ini sebagai apa? Jarak. Atau simbolnya? S. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh Faris. Nah, rumusnya usaha itu apa tadi anak-anak? Kali S. Coba saya mau satu orang absen 23 mengerjakan ini. Ayo, Zafran. Semuanya sambil menyimak ya. Menghitung juga apakah yang dikerjakan oleh Zafran ini benar atau salah. Oh, belum. Satuannya? Oke. Sudah. Terima kasih. Ini J-nya kurang. Nah, Julia ini ya. Coba. Benar atau salah? Benar. F-nya itu 500, S-nya 10. Nah, sama dengannya kalau bisa di bawah ya. 5.000 satuannya joule. Ya, joule bacanya joule. Bisa anak-anak? Gampang ya? Ketahui. Nah, ini. Selain besar gaya dan jarak, ternyata ada lagi variabel atau faktor yang berkaitan dengan efektivitas usaha yang dilakukan oleh manusia. Apakah itu? Adakah yang tahu? Apa tadi? Boleh dikerasin? Variabel tersebut adalah waktu. Waktu maksudnya gimana, Bu? Nah, contoh yang tadi, misalkan saya mendorong gerobak
100 kilo batu bata misalkan. Ya. Kemudian saya bergerak dari titik A ke titik B. Itu dengan lari. Sama dengan mendorong secara berjalan. Kira-kira lebih cepat mana? Kenapa? Karena apa? Waktunya lebih singkat. Nah, efektivitas usaha itu dipengaruhi oleh waktu. Berarti semakin kecil waktu, maka semakin efektif. Benar kata Evan. Kita kasih tepuk tangan buat Evan. Oke, selanjutnya, waktu itu ternyata berkaitan dengan daya. Daya itu dalam bahasa Inggris itu power. Power, makanya disingkat P. Power. Sehingga disimbolkan dengan huruf P. Daya merupakan besar usaha yang digunakan tiap satuan waktu. Nah, kalau misalkan ini adalah usaha, maka kalau daya simbolnya apa? P. Merupakan usaha yang dihitung tiap satuan waktu. Itu adalah usaha. Daya adalah, maaf ya, daya adalah usaha yang dihitung tiap satuan. Nah, secara matematis dirumuskan P sama dengan W per T. Gitu. Oke, kalau misalkan ada yang belum paham, boleh bertanya ya, angkat tangan. Selanjutnya, menentukan besar daya. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak. Tahu kalian karapan sapi? Budaya dari mana? Dari Madura. Nah, karapan sapi menarik seekor gerobak dengan usaha berapa ini? 70.000 Joule. Dalam waktu 35 detik adalah berapa? Watt. Watt ini adalah satuan dari daya. Coba saya mau, salah nggak apa-apa ya, semuanya juga sambil menghitung. Sudah? Yes, sambil menghitung. Berapa hasilnya? Hah? 2005? 2000? Sudah menghitung? Sudah, Bio? Satuannya apa? Oke, kita kasih tepuk tangan buat Bio. Benar atau salah? Benar. Coba kita periksa terlebih dahulu. 70.000 bagi 35, 70 dibagi 35 berapa? 2, tinggal. Benar ya? 2.000. Selesai materi kita hari ini. Ibu akan beri nomor sesuai dari hasil aplikasinya kalian ya. Ayo, Rosalin, Dewa, Nadira sama Nadifa. Ya, nah. Saya mau kelompok 1 dan kelompok 2 terlebih dahulu yang presentasi, lainnya kemudian menyimak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Yuk, perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nadifa. Perkenalkan, nama saya Nadira Jas Agung 126. Nomor 1 silakan disimak, kelompok 2, 3, 4, 5. Jawabannya disimak.
Gaya yang diberikan oleh sapi untuk menarik kereta kayu dapat bergerak dan menimbulkan perpindahan. Merupakan prinsip usaha. Gimana? Apakah benar? Salah? Ah? Punya jawaban kelompok 2, jawabannya apa? Hampir sama. Kelompok 3? Enggak. Kelompok 4? Jawabannya sama dengan kelompok 1? Oh ya, 4? Sama. Kelompok 5? Oh, sama. Oke, jawabannya benar ya. Karapan sapi itu menerapkan prinsip usaha pada bagian mananya? Pada saat apa? Menarik kereta? Menarik kereta kayu. Nah, prinsip usahanya pada saat menarik kereta kayu. Oke, berarti benar ya jawaban dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Nadi Faresi, nomor absen 23. Dari jumlah pemuda kapten 15. Pengambilan variabel apa? Waktu dan daya. Sama semuanya? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan. Lengkap dirinya silakan dikembalikan sekaligus kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau ada sampah silakan sampai diambil di tempat sampah. Oke. Nah, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah mudah? Mudah? Atau sulit? Nah, coba Ibu tanya, kita simpulkan bersama. Usaha itu apa? Upaya untuk memindahkan suatu benda. Kalau misalkan benda itu tidak berpindah, maka apakah dia melakukan usaha? Tidak. Kuncinya harus Oke. Apa itu daya? Hah? Ini masih belum dihapus. Usaha yang dihitung tiap satuan waktu. Apa bisa diulangi, Cantika? Daya? Daya. Ayo perhatikan ya. Makanya perhatikan. Daya adalah usaha yang dihitung tiap satuan waktu. Nah, terakhir, efektivitas dari usaha dipengaruhi oleh variabel apa? Waktu dan daya. Semakin cepat waktu, maka semakin efektif atau tidak? Semakin efektif. Maka efektivitas usaha itu dipengaruhi oleh waktu dan daya. Nah, waktu itu berhubungan dengan daya. Semakin besar waktu, maka semakin kecil daya. Oke? Bisa semuanya ya? Kita kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, karena pembelajaran kita kurang 10 menit lagi, ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Masih ingat tadi gimana? Kalau ular panjang, kalau cacing ular, cacing, oh cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, oke, untuk tugas di rumah kalian silakan membuat resume atau mind mapping dari konsep tadi usaha, daya, waktu dan lain sebagainya. Itu dibuat mind mapping seperti instruksi yang sudah Bu Elsa share di grup WhatsApp ya. Oke, dikumpulkan pada pertemuan hari apa? Hari Kamis. Oke, paham semuanya? Bisa dibuat sekreatif kalian ya. Absen 33 untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Jangan lupa belajar tentang energi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang energi. Ya, jangan lupa belajar. Semangat untuk pembelajaran berikutnya. Kalian silakan istirahat, gunakan waktu dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.